RSUD Bayu Asih merupakan rumah sakit tertua di wilayah Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Subang. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Diresmikan tanggal 18 Oktober 1930 oleh Gubernur Jenderal A.C.D. de Graaf, Pastor van den Broek, Dr. Dijk, dan Dr. Bosman. Berdiri di atas tanah seluas 5 hektar dan luas bangunan 5.000 meter persegi. Memiliki komponen pelayanan yang sangat mendasar, yaitu rawat jalan dan rawat inap yang terdiri dari 7 bangsal. RSUD Bayu Asih berlokasi di tengah kota Purwakarta, sehingga mempunyai aksesibilitas mudah dijangkau dari segala arah. RSUD Bayu Asih merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. RSUD Bayu Asih mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Pertama, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan. Kedua, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar dari pelayanan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD Bayu Asih mempunyai fungsi 1. Penyelenggaraan pelayanan medis. 2. Pelayanan penunjang medis dan non-medis. 3. Pelayanan dan asuhan keperawatan. 4. Pelayanan rujukan. 5. Pendidikan dan latihan. 6. Penelitian dan pengembangan. 7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan. Kami RSUD Bayu Asih bersih melayani sepenuh hati, mampu dan anti korupsi, juga berani mencari menuju layanan prima, berkeadilan, profesional, bermutu, ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agung Darwis Suryatmaja, Magister Kesehatan, Direktur RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, dan seluruh sivitas Hospitalia RSUD Bayu Asih berkomitmen dan bertekad supaya RSUD Bayu Asih menjadi rumah sakit yang nantinya menerapkan WBK dan WBM. Jadi zona integritasnya kita akan raih menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tentu saja ini perlu capaian-capaian, perlu usaha-usaha keras. Makanya kami sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki dalam hal manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, kemudian penataan manajemen sumber daya manusia, kemudian penguatan akuntabilitas, kemudian pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami juga melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk komponen hasil, yaitu untuk pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan dengan seluruh sivitas Hospitalia di RSUD Bayu Asih mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, RSUD Bayu Asih telah melakukan 6 area zona integritas, yaitu 1. Manajemen perubahan dengan pemasangan spanduk, banner, dan slogan anti korupsi di lingkungan RSUD Bayu Asih, menerapkan budaya kerja dengan memperhatikan kode etik, serta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi kepada seluruh pegawai. Apel pagi dan pembacaan maklumat setiap hari Senin yang dipimpin langsung oleh Direktur Bayu Asih sebagai role model. Absensi kehadiran menggunakan fingerprint dan optik, melaksanakan rapat struktural kepala instalasi dan ruangan 1 minggu 1 kali. 2. Penataan tata laksana dengan pembuatan dan penerapan standar pelayanan atau SOP pada setiap kegiatan di RSUD Bayu Asih. Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Bayu Asih sudah menggunakan teknologi digital.
mesin antrian dan pendaftaran kunjungan melalui WhatsApp, penggunaan media sosial, website, Instagram, dan Facebook RSUD Bayu Asih untuk memudahkan pemberian informasi kepada seluruh masyarakat. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dengan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai yang selalu update dengan Kementerian Kesehatan, SDMK, dan BKPSDM. Dengan mempertimbangkan analisa beban kerja atau ABK. Sistem informasi kepegawaian selalu diupdate secara berkala dengan aplikasi Simple. Melakukan penilaian kinerja individu melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikuti on-job training atau OJT dan pelatihan dan seminar. Penguatan akuntabilitas. Pimpinan terlibat secara langsung dalam perencanaan 5 tahunan dan rencana kerja tahunan yang terdokumentasi dalam Renstra dan Renja. Peran pejabat struktural, kepala ruangan, kepala instalasi, dan kepala unit yang seluruhnya terlibat dalam perencanaan tahunan dan 5 tahunan. Melakukan monitoring kinerja pegawai melalui indikator kinerja individual atau IKI dan indikator kinerja utama atau IKU, serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah atau LAKIP setiap tahunnya. Penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai di setiap pertemuan teknis, pemasangan CCTV, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pelayanan terhadap pasien sesuai dengan standarisasi baik dari Kemenkes, WHO, dan SPO yang berlaku. Sosialisasi budaya pelayanan prima diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang memiliki prioritas di bidang pelayanan dalam menerapkan standarisasi dan SPO yang disusun bersama. Membuka pelayanan unggulan, diantaranya pelayanan talasemi, pelayanan okupasi, pelayanan PCR, stroke center, pelayanan HIV dan AIDS dari dalam dan luar Kabupaten Purwakarta melalui klinik VCT. Memiliki inovasi pelayanan, membuat kualitas pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan, yaitu reservasi online melalui WhatsApp dan aplikasi reservasi RSUD Bayu Asih yang dapat diunduh melalui Play Store. Selain untuk pendaftaran secara online, juga memberikan informasi ketersediaan tempat tidur serta jadwal dokter. Menyediakan mesin anjungan pendaftaran mandiri atau APM sebagai upaya untuk meminimalisir antrian pendaftaran dan kerumunan di masa pandemi COVID-19. RSUD Bayu Asih melaksanakan survei nilai persepsi korupsi dengan hasil sebesar 77,57% dan melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 100%. Berdasarkan hasil survei terhadap pasien yang berkunjung ke RSUD Bayu Asih, nilai persepsi kualitas pelayanan sebesar 87,64% dengan nilai baik. Inovasinya biasanya saya melakukan pendaftaran lewat reservasi by WhatsApp atau reservasi Android. Kalau saya nggak punya waktu buat reservasi atau saya lupa, biasanya saya melakukan pendaftaran mandiri di anjungan pendaftaran mandiri. Itu semua sangat membantu sih karena meminimalisir waktu. Terus apalagi di era pandemi kayak gini kan kita nggak punya harus meminimalisir ketemu sama banyak orang, sehingga itu saya bisa datang langsung daftar dan saya bisa langsung menuju ke poli. Alhamdulillah sekarang semuanya pas kedah ngantri subuh biasa nama abis waktu subuh ngantri teh dan ayo nama biasa dapat di bumi canggih lah pokoknya nama atur nuhun Bayu Asih anu ngalola di Bayu Asih terus biasa abdi daftar online terus kedah repot-repot deui atur nuhun. Semangat pagi luar biasa. Dengan zona integritas mari kita raih WBK dan WBBM.
No publik, anti korupsi, no